Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Gimana kabarnya ini, Bu nih? Alhamdulillah, Bu, hari ini kabar saya baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Senang sekali ya kita bisa berjumpa di sini ya, Bu ya. Iya. Dalam keadaan sehat. Iya. Gimana nih? Ada yang mau Ibu ungkapkan? Iya, Bu, ini saya ada sedikit permasalahan yang jadi beban pikiran saya nih, Bu. Iya. Gimana nih? Ini masalah yang sedang saya hadapi sekarang itu, kan sekolah saya itu baru selesai melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester ya. Nih, siswi saya terutama di kelas 6 itu mendapatkan nilainya itu di bawah KKM. Padahal kalau melihat dari nilai harian mereka itu nilainya mendapatkan yang bagus-bagus itu, Bu. Itu permasalahannya. Oh, jadi siswa Ibu pada saat pelaksanaan PAS itu justru anjlok begitu ya? Nah, iya itu. Berbeda pada saat mereka sedang proses pembelajaran seperti biasa harian. Iya, di harian mendapatkan nilai bagus. Iya. Kalau boleh tahu itu mata pelajaran apa ya, Bu ya? Itu di pelajaran matematika saja, Bu. Oke, pelajaran matematika nilai PAS-nya kurang bagus gitu dan tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu. Iya, itu sangat di luar ekspektasi itu. Yang bagus pas nilai itunya akhir semester kok pada jelek. Iya. Oke. Kalau seperti itu dari percakapan kita sekarang nih, Bu, apa sih yang ingin Ibu capai gitu? Yang ingin saya capai saat sekarang ini, saya ingin memperbaiki ini, Bu, proses belajar ya. Sehingga saya bisa memaksimalkan hasil yang diperoleh oleh siswa-siswi saya. Oke. Hasil belajar Ibu gitu ya. Hasil belajar siswa Ibu agar lebih maksimal lagi seperti itu. Iya, itu. Oke, kalau seperti itu berdasarkan pengamatan Ibu nih selama ini setelah mengetahui hasil belajar siswa itu kurang baik atau kurang dari KKM gitu ya, kira-kira penyebabnya itu apa sih yang menyebabkan nilai siswa itu kurang gitu, Bu? Nah, saya kan sudah ini ya, Bu ya, sudah ngobrol-ngobrol dengan anak-anak gitu ya, melakukan pendekatan, terus berbicara juga dari hati ke hati, menanyakan kepada mereka kendala apa yang sedang mereka hadapi itu. Karena kebetulan kan saya itu memegang kelas 6 ya, jadi mereka ketika diajak ngobrol tuh sudah bisa ya. Nah, berangkat dari obrolan itu saya mengetahui, nah ketika pelaksanaan kegiatan akhir semester itu ternyata ada beberapa siswa saya yang kondisi badannya pada saat itu tidak fit ya. Kemudian sebagian juga ada yang menjawab katanya soal yang diberikan oleh ibu terlalu rumit. Mereka tuh menjawab seperti itu. Nah, kebetulan pada pas pelaksanaan penilaian akhir semester juga di sekolah saya itu waktunya bentrok bersamaan dengan di sekolah DTA. Karena hampir 95% siswa-siswi di SD saya itu mereka juga sekolah di sekolah DTA. Jadi sepulang dari SD mereka sekolah DTA. Nah, waktu pelaksanaan ulangannya itu berbarengan. Itu seperti itu, Bu. Mungkin anak-anak jadi kurang persiapan sehingga mereka mendapatkan nilai yang kurang maksimal mungkin seperti itu. Jadi banyak faktor ya, Bu ya, yang menyebabkan nilai siswa itu kurang dari KKM. Entah itu ada yang kondisinya kurang fit, kemudian juga ada yang rencana pembelajarannya mungkin ya kurang persiapan atau kurang memanage diri karena bentrok tadi dengan pembelajaran atau ujian juga di DTA. Jadi ada kesulitan gitu ya. Nah, jika demikian Ibu ya permasalahannya, kira-kira ada tidak strategi atau cara yang Ibu lakukan untuk memperbaikinya begitu? Cara yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya, saya akan melakukan remedial untuk siswa yang nilainya masih di bawah KKM dan akan melakukan pengayaan untuk siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Seperti itu. Jadi remedial dan juga pengayaan ya. Pengayaan, iya.
kira-kira itu berapa persen nih siswa yang harus diremedial, yang kurang mencapai? Siswa yang nilainya di bawah KKM itu kurang lebih sekitar 30%, Bu. Oke, sekitar 30% ya. 30%. Lumayan banyak ya, Bu. Ya, itu makanya itu jadi beban pikiran saya. Nah, kalau seperti itu, metode seperti apa sih yang Ibu gunakan gitu untuk untuk siswa yang harus diremedial? Karena begini, kalau untuk remedial sendiri itu kan harus disesuaikan ya dengan tingkat kesulitan siswa. Nah, cara seperti apa sih atau metode apa yang Ibu gunakan untuk remedial, mengingat siswa yang kurang dari KKM itu lebih dari 30%? Nah, cara yang akan saya gunakan itu, Bu, untuk ini ya, mengatasi kesulitan belajar siswa itu, saya akan menggunakan metode tutor sebaya ya, yang mana nanti peserta didik dibantu oleh teman sekelasnya yang telah mencapai KKM ya, mereka akan dibantu ya oleh teman-temannya juga ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok, Bu. Jadi metode tutor sebaya ya, Bu ya. Jika ini nih, Bu, jika saya kasih rentang 1 sampai 10 nih, Bu ya, kira-kira Ibu berharap siswa Ibu itu ada di angka berapa nih dari secara fokus mereka gitu? Iya. Mohon maaf Ibu, masih di mute itu ya? Ke mute kayaknya. Oh iya, mohon maaf. Ini Bu, tadi ke pertanyaan, bisa diulangi lagi Bu pertanyaan? Jadi jika ada rentang 1 sampai 10 gitu ya, Bu, Ibu berharap siswa Ibu tuh ada di angka berapa secara fokus mereka gitu? Ya. Kalau melihat kondisi seperti ini ya, di angka 7 saya rasa itu sudah sangat baik, Bu. Di angka 7. Di angka 7 ya. Untuk selanjutnya, kalau di situ gitu ya, di angka 7 minimal itu sudah menurut Ibu sudah cukup baik gitu ya? Sudah cukup baik. Fokus mereka. Nah, ada tidak strategi atau cara Ibu untuk memperbaiki atau memaksimalkan kembali apa yang sudah didapatkan itu menurut hasil belajarnya mereka? Hasil belajar mereka dimaksimalkan kembali. Ada tidak cara atau strateginya? Saya memiliki cara itu yang untuk memaksimalkan hasil belajar ya. Saya akan memberi motivasi kepada siswa ya, Bu ya, bicara dari hati ke hati ya, agar siswa lebih semangat dalam belajar dan berusaha memanage waktu dengan baik ya. Apalagi kan kelas 6 ya, secara usia mereka sudah dewasa ya. Kemudian saya juga akan melakukan proses perbaikan kegiatan belajar mengajar, terutama dalam penggunaan metode pembelajaran dan model pembelajaran. Saya akan lebih memvariasikannya sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Bu, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian juga saya akan menyusun soal-soal itu sesuai dengan kompetensi dasar yang telah saya ajarkan ya. Selanjutnya saya juga akan melakukan home visit, Bu, karena kebetulan saya suka sekali berkunjung ke rumah orang tua, itu banyak hikmahnya ya. Saya akan berdiskusi, berkolaborasi dengan orang tua siswa ya, bagaimana caranya agar mereka bisa lebih memanage waktu gitu. Apalagi kan mereka pagi harus sekolah dasar, siangnya harus sekolah DTA, itu mungkin seperti itu, Bu. Ya, itu. Jadi apa rencana Ibu ya? Rencana Ibu ke depannya itu yang pertama itu memotivasi peserta didik agar lebih semangat lagi gitu ya, agar bisa lebih memanage waktu lagi dengan baik. Kemudian juga mengelompokkan siswa dengan gaya belajar mereka gitu ya, dalam proses pembelajaran itu lebih dikuatkan lagi mungkin ya proses pembelajarannya. Kemudian juga home visit sekaligus bersilaturahmi orang tua siswa gitu ya. Memang banyak sekali Bu itu di situ hikmahnya. Wah, Ibu luar biasa sekali Bu, ini rencana ke depannya Ibu nih. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali. Semoga hasilnya jauh lebih baik lagi ya Bu nanti. Ya, amin Bu. Ya. Kalau untuk jangka dalam waktu dekat ini ya, yang menjadi fokus saya itu ya yang paling utama akan lebih memotivasi Bu. Motivasi ya. Kemudian
Ya, itu berbicara dari hati ke hati, mungkin secara individual kepada anak. Itu ya jangka pendeknya. Jadi di minggu-minggu ini mungkin itu yang Ya, akan Ibu laksanakan. akan begitu. segera saya laksanakan. Ya Ibu, sudah luar biasa sekali Ibu rencananya. Ya. Ini jadi apa ya? Saya juga mengambil pelajaran atau hikmah dari kasus Ibu Ya. ini. Sangat luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kita sharing lebih baik lagi ya Bu. Nah, iya Bu, Ibu ya. itu bisa memperbaiki memperbaiki hasil belajar siswa gitu. Nah, ya. Enggak Ibu yang bisa disampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu, alhamdulillah ya, di sini saya merasa tercerahkan sekali. Jadi intinya saya bisa mendapat gambaran gitu dengan apa yang akan saya lakukan ke depannya ya, supaya hasil belajar siswa itu bisa lebih maksimal, itu Bu yang utama. Iya, alhamdulillah kalau memang seperti itu Ibu, dan saya tunggu sharing berikutnya ya Bu ya. Iya, insya Allah. Kemudian saya juga tidak sabar ya mendengarkan cerita Ibu selanjutnya ini, bagaimana suka dukanya Ibu menghandle semua kesulitan belajar siswa seperti itu. Iya. Iya, terima kasih. Iya, Ibu sudah jadi pendengar yang baik bagi saya. Terima kasih sekali Bu Eva. Sampai jumpa kembali ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eva. Terima kasih banyak.